Halo, salam, selamat pagi adik-adik. Oh yuk ketemu Caci. Ya, hari ini semuanya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Kakak-kakak juga udah cantik dan ganteng-ganteng juga. Ada Gabriel yang akan menemani kita pagi hari ini adik-adik. Oke, sebelum kita belajar sekolah minggu bersama, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu juga ya Tuhan. Sekarang kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan pada hari ini. Dan dalam Yesus, sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, Sesungguhnya Engkau anak Allah. Ya, Tuhan Yesus selalu memelihara hubungan pribadinya dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus saat selesai pelayanan, saat selesai melayani, waktu itu Tuhan Yesus baru saja melayani orang-orang dengan mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan Yesus tidak langsung tidur adik-adik. Tuhan Yesus pergi menyendiri ke bukit. Tuhan Yesus berdoa di sana. Kayak kemarin doa Bapa kami, adik-adik juga sudah bisa ya. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Satu doa dasar yang harus kita pelajari ya bersama. Nah, terus di tengah malam gelap, murid-muridnya ada di dalam perahu. Di tengah-tengah gelombang. Gelombang itu apa? Ombak yang besar ya. Ya, dan mereka digoncang oleh badai dan gelombang yang besar. Nah, Yesus datang dan berjalan di atas air menghampiri mereka. Saat melihat Dia, mereka berpikir bahwa Yesus adalah hantu. Mereka amat takut dan berteriak, hantu, hantu, gitu adik-adik. Nah, Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Itu kata Tuhan Yesus. Gimana? Tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, Petrus berkata, Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau izinkan aku berjalan di atas air menghampirimu, maka aku akan datang kepadamu. Yesus menjawab, datanglah. Lalu Petrus keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air menuju ke arah Yesus. Namun ketika Petrus merasa kerasnya angin dan gelombang, dan dia mulai nengok kanan kiri, gelap kanan kiri gelap ya. Maka Petrus mulai ragu, mulai khawatir, mulai kecut hatinya, sehingga apa? Dia mulai ya, Petrusnya mulai agak tetapi Tuhan Yesus apa? Datang menolongnya. Nah, ditolongnya Tuhan Yesus itu apa? Petrus sama Tuhan Yesus. Namun ketika Petrus menyadari kerasnya angin, dia takut dan mulai minta tolong sama Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu, maka apa? Teduhlah angin itu, teduhlah badai itu, dan setiap orang di dalam perahu menyembah Yesus dan berkata, sungguh Engkau anak Allah, gitu, sambil menyembah Engkau anak Allah gitu. Karena apa? Karena mereka melihat kuasa Tuhan Yesus menghentikan badai. Dengan apa? Dengan perkataan firman. Terkadang kesulitan-kesulitan dalam hidup kita terasa seperti badai, seperti ombak yang datang. Kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita meskipun mungkin rasanya seperti tidak demikian. Sepertinya kita sendiri, sepertinya nggak ada yang nolong, sepertinya Tuhan Yesus kok nggak nolong-nolong, kok nggak jawab-jawab doaku. Ya, tetapi apa? Tuhan Yesus ini selalu menyertai kita meskipun rasanya seperti tidak demikian. Petrus beriman sehingga dia dapat melangkah keluar dari perahu. Kita dapat meminta Tuhan menambah iman kita agar percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus siap untuk menolong. Petrus ketika ia kehilangan iman, ketika ia kehilangan kepercayaan, Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus sehingga tidak tenggelam. Nah, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita tidak bergantung pada apa yang kita lakukan dan rasakan. Mungkin yang dilakukan dan dirasakan. Dia selalu menyertai kita, Dia selalu mengendalikan segalanya, dan Dia selalu mempedulikan kita. Yesus itu Maha Kuasa. Dia menghentikan badai hanya dengan perkataannya saja. Nah, kita harus percaya ya adik-adik pada Tuhan Yesus,
bahwa Tuhan Yesus mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selama kita memandang fokus pada Tuhan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, tentang orang tuamu, tentang PR-mu, tentang segala sesuatu. Ya, semuanya jangan khawatir. Yesus berkuasa meredakan badai dan gelombang hidup. Apapun yang terjadi, Dia selalu mengendalikan semuanya. Oke? Jadi adik-adik tidak usah khawatir karena kita setiap hari berjalan bersama Tuhan Yesus seperti lagunya kita tadi ya. Oke? Nah sekarang Kak Upi pengen tanya nih sama adik-adik ya. Apa yang dilakukan Petrus ketika ia melihat Tuhan Yesus pertama kali? Waktu hari gelap itu. Apa yang dilakukan Petrus ketika ia melihat Tuhan Yesus? Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Petrus mulai tenggelam tadi? Ya, terus yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang mengatasi alam? Dengan apa tadi? Ya. Terus yang keempat, sebutkan beberapa bidang hidup di mana kita dapat mempercayakannya pada Tuhan Yesus. Entah itu talentamu untuk melayani Tuhan atau apa, ya. Sebutkan beberapa bidang hidup di mana kita dapat mempercayakan pada Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan yang harus adik-adik jawab dan dikirim ke biasa di WhatsApp grup Golden Kids orang tua yang ada di grup WA adik-adik semua. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam minggu depan dalam Golden Kids berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap belajar, jangan khawatir tentang apapun juga ya. Karena apa tadi? Kita berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Ya, kita tutup sekolah minggu online hari ini. Tutup mata, lipat tangan dan kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengar firman-Mu dan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam setiap keadaan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami, sangat mempedulikan kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.